Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Rifan Kurniawan, dan di video ini saya mau ngobrolin satu saham yang belakangan ini lagi banyak di request oleh teman-teman investor, yaitu saham PT Gajah Tunggal Tbk atau GJTL. Nah, jadi belum lama ini memang ada kabar bahwa Pak Loh Keng Hong terus menambah kepemilikan saham PT Gajah Tunggal Tbk ini sehingga mencapai 5%. Nah, jadi banyak teman-teman investor yang bertanya sebenarnya apa sih yang spesial dari PT Gajah Tunggal Tbk ini sehingga Pak Loh Keng Hong terus menambah kepemilikan sahamnya hingga mencapai 5%. Nah, di video ini saya akan jelaskan selengkapnya, so stay tune terus di video ini. Nah, jadi di awal video ini saya mau bahas sedikit mengenai profil dari PT Gajah Tunggal Tbk beserta dengan milestone perjalanannya. Nah, jadi PT Gajah Tunggal Tbk ini didirikan pada tahun 1951. Nah, awalnya adalah sebagai produsen ban sepeda. Nah, kemudian seiring dengan berkembangnya usaha, PT Gajah Tunggal Tbk ini mulai memproduksi ban sepeda motor itu pada tahun 1971. Dan setelahnya baru memproduksi ban bias untuk penumpang dan kendaraan komersial itu di tahun 1983. Dan kemudian masuk ke bisnis ban radial untuk mobil penumpang itu kurang lebih di tahun 1993. Dan mengembangkan ban TBR itu pada tahun 2010. Kepemilikan saham dari PT Gajah Tunggal Tbk sendiri mayoritas masih dipegang oleh Denham Pte Limited, itu kurang lebih di 49,5% dari total saham beredar. Nah, kemudian ada Michelin. Di sini juga kita bisa lihat bahwa Pak Loh Keng Hong memegang sekitar 5,06% dari jumlah saham yang beredar, dan masyarakat itu sekitar 35,4%. Nah, itu tadi sekilas mengenai profil dari PT Gajah Tunggal Tbk atau GJTL. Sekarang kita akan bahas apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari PT Gajah Tunggal Tbk ini. Nah, di sini saya coba bikin beberapa kelebihan ya dari PT Gajah Tunggal Tbk. Ya, yang pertama, memang kalau kita lihat dari portfolio produk yang dimiliki oleh GJTL ini memang tergolong salah satu yang terlengkap dan juga salah satu yang terbesar. PT Gajah Tunggal Tbk itu punya berbagai jenis varian produk dan juga bekerja sama dengan hampir seluruh OEM ya, atau seluruh brand otomotif yang ada di Indonesia ya, mulai dari Mitsubishi, Toyota, VW, Honda, Wuling, Toyota, Isuzu, Mercedes-Benz, dan lain sebagainya. Dan kalau kita bicara mengenai market share, memang PT Gajah Tunggal Tbk ini merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Nah, di sini dikatakan bahwa PT Gajah Tunggal itu merajai pasar ban dalam negeri ya, dengan pangsa pasar itu sekitar 50% untuk mobil dan 47% untuk sepeda motor. Nah, kalau kita bicara Gajah Tunggal, ini memang salah satu emiten yang terdampak cukup signifikan dengan adanya pandemi COVID-19 kemarin ini ya. Nah, terlihat bahwa di grafik ini saya tampilkan pendapatan dan earnings per share dari Gajah Tunggal ya, dari tahun 2019 kuartal 1 sampai dengan kuartal 4 2020. Nah, di sini terlihat bahwa pendapatan Gajah Tunggal itu memang menurun secara drastis pada kuartal 2 2020. Nah, hal ini tidak mengherankan karena di sepanjang April, Mei, Juni 2020 saat itu diberlakukan PSBB ya, di mana mobilitas masyarakat menjadi sangat-sangat terbatas, dan itu yang membuat pendapatan Gajah Tunggal turun cukup signifikan ya. Dan dari sisi bottom line-nya juga terlihat bahwa ini mempengaruhi earnings per share dari Gajah Tunggal. Tapi yang menarik diperhatikan di sini adalah memasuki kuartal 4 2020 ya, berarti kurang lebih di bulan Oktober, November, Desember 2020 ya, kinerja dari Gajah Tunggal ini kemudian bangkit. Nah, hal ini juga yang membuat laba bersih dari Gajah Tunggal yang tadinya negatif berbalik menjadi positif. Nah, jadi ini memberikan satu harapan bagi Gajah Tunggal seiring dengan tahun 2021 ini recovery ekonomi, kemudian juga mobilitas kembali meningkat. Maka diharapkan kinerjanya juga akan meningkat tahun 2021 ke depan. Nah, kalau kita bicara mengenai Gajah Tunggal, ini memang identik dengan labanya yang sifatnya fluktuatif
ya, terlepas dari tahun 2020 kemarin saat COVID-19, tapi ini kalau misalkan saya tampilkan data dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020, memang terlihat ada tahun-tahun di mana kinerjanya Gajah Tunggal ini turun cukup signifikan. Seperti yang saya tandai di sini misalkan tahun 2013, kemudian 2015, 2017 dan 2018. Nah, di tahun-tahun ini kinerjanya Gajah Tunggal memang secara net profit itu turun cukup signifikan. Tapi di tahun-tahun lainnya seperti misalkan 2011, 2012, 2016, 2019 dan termasuk di tahun 2020 ini kinerjanya masih bisa dikatakan cukup baik. Satu hal yang menarik untuk diperhatikan di sini adalah kalau teman-teman perhatikan, meskipun pada tahun-tahun di mana Gajah Tunggal mencatatkan net profit yang turun secara signifikan ya ataupun bahkan sampai merugi, operating cash flow-nya masih tercatat positif cukup besar. Ya, seperti misalkan tahun 2013, di saat laba bersihnya tercatat hanya 120 miliar, tapi di tahun tersebut Gajah Tunggal masih mampu mencatatkan operating cash flow sebesar 1,3 triliun rupiah. Dan di tahun 2015 saat merugi 313 miliar rupiah, di tahun tersebut Gajah Tunggal masih mampu mencatatkan operating cash flow sebesar 796 miliar rupiah. Dan juga di tahun 2017 dan 2018 ya teman-teman bisa lihat di situ bahwa operating cash flow dari Gajah Tunggal ini masih lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan dengan net profitnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa demikian? Jadi kita perlu tahu bahwa antara pengakuan laba bersih dan operating cash flow memang tidak selalu berjalan beriringan ya, karena laba bersih yang berada di dalam income statement ya menggunakan pengakuan accrual ya atau pengakuan akuntansi, sementara operating cash flow yang ada di cash flow statement menggunakan cash basis. Balik ke pertanyaannya, kenapa kok laba bersih dari Gajah Tunggal ini bisa fluktuatif tapi operating cash flow-nya cenderung masih jauh lebih baik? Nah, salah satu penyebabnya adalah karena di dalam struktur income statement-nya Gajah Tunggal ada satu pos yaitu yang namanya kerugian kurs mata uang asing. Nah, kelebihan lainnya dari PT Gajah Tunggal ini tidak terlepas dari adanya ketegangan antara Amerika Serikat dan juga China. Ya, dimana kita tahu bahwa sejak 2018 sampai dengan saat ini perang dagang masih juga belum usai. Nah, ini menjadi salah satu kesempatan juga bagi Gajah Tunggal. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam laporan keuangannya Gajah Tunggal sendiri punya penetrasi ke market US itu cukup besar ya, bahkan kalau misalkan kita ambil data laporan keuangan tahun 2020 kontribusinya itu mencapai 3,5 triliun rupiah atau 26,4% dari keseluruhan penjualan Gajah Tunggal. Nah, ini bisa menjadi salah satu kesempatan juga bagi Gajah Tunggal untuk lebih penetrate ke market di Amerika Serikat. Kalau kita bicara mengenai valuasi ya, ini juga menjadi salah satu daya tarik ya untuk investasi di PT Gajah Tunggal Tbk ini. Pada video ini dibuat ya, Gajah Tunggal divaluasi pada PE ratio itu kurang lebih sekitar 9,4 kali berdasarkan kinerja tahun 2020-nya, dan juga kalau kita lihat dari sisi price to book value saat ini Gajah Tunggal hanya dihargai setengah dari book value-nya atau price to book value 0,5 kali, dan juga price to cash flow ratio 1,2 kali. Ya, jadi harga sahamnya saat ini hampir sama dengan cash flow per share-nya. Nah, bisa jadi ini juga yang membuat Pak Loh Keng Hong juga tertarik untuk masuk ke saham Gajah Tunggal. Dan kalau tadi saya sampaikan bahwa Gajah Tunggal ini memang cenderung sensitif ya terhadap nilai kurs mata uang asing, ya, maka dengan saat ini kurs rupiah terhadap USD cukup stabil ya di kisaran 14.000 sampai 14.500. Ini juga membuat PT Gajah Tunggal ini bisa meminimalisir dampak kerugian kurs yang tadi dialami di tahun-tahun seperti misalkan 2013, 2015, 2018 dan juga 2020 di kuartal-kuartal awal. Nah, kalau tadi kita udah bahas mengenai beberapa kelebihan dan juga opportunity Gajah Tunggal ke depan, nah sekarang rasanya nggak fair kalau saya juga tidak menyebutkan
kekurangan-kekurangan atau risiko kalau Anda memutuskan untuk berinvestasi di gajah tunggal ini. Nah, berikut akan saya coba sampaikan beberapa kekurangan atau risiko ya kalau misalkan Anda berinvestasi di gajah tunggal. Yang pertama, memang hutang dari gajah tunggal ini tergolong besar ya. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa gajah tunggal memang dikenal sebagai perusahaan yang memiliki hutang dalam jumlah yang besar. Nah, tapi yang pengen saya tekankan di sini adalah kalau misalkan Anda lihat tingkat kemampuan membayar hutang yang kalau kita lihat dari rasio debt to equity ratio ini cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Dimana kalau misalkan saya sajikan data di sini, misalkan di tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 rata-rata debt to equity ratio gajah tunggal itu ada di kisaran sekitar 2,2 sampai 2,3 kali. Yang artinya jumlah liabilitasnya 2,2 sampai 2,3 kali lebih besar dibandingkan dengan modalnya. Akan tetapi, per tahun 2020 kuartal 4 ini, debt to equity ratio dari gajah tunggal itu menurun menjadi 1,59 kali. Yang artinya jumlah hutangnya memang masih 1,59 kali lebih besar dibandingkan dengan modalnya. Ya, tapi kemampuan membayarnya sudah terbilang lebih baik dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Dan risiko yang kedua yang seperti tadi saya sampaikan bahwa gajah tunggal ini memang sensitif terhadap fluktuasi mata uang asing. Nah, di sini saya coba tampilkan ya. Let's say misalkan ini saya ambil dari tahun 2020. Di sini kalau misalkan teman-teman lihat di pos income statement dari gajah tunggal ada yang namanya kerugian kurs mata uang asing. Tercatat kurang lebih adalah negatif 121,9 miliar rupiah. Anyway, sebenarnya angka ini lebih besar lagi ketika di kuartal 1 dan kuartal 2 2020 kemarin. Karena waktu itu nilai tukar rupiah sempat melonjak ya sampai ke hampir mendekati 17.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nah, begitu pula kalau Anda perhatikan kinerja dari gajah tunggal ini di tahun 2018. Ya, kalau Anda ingat waktu di tahun 2018 juga rupiah melemah cukup signifikan ya dari kurang lebih di kisaran 12.000 rupiah per USD menjadi 15.000 rupiah per USD. Di situ tercatat bahwa gajah tunggal mencatatkan kerugian kurs yang hampir mencapai 400 miliar rupiah dan membuat laba bersihnya itu negatif 74,5 miliar per akhir tahun 2018. Padahal kalau misalkan tidak ada kerugian kurs tadi, maka kurang lebih harusnya gajah tunggal ini masih profit ya kurang lebih di sekitar 315 miliar rupiah. Kemudian risiko lainnya yang juga perlu diperhatikan oleh pemegang saham adalah ya memang dalam beberapa tahun terakhir gajah tunggal ini sering dikaitkan dengan kasus BLBI dari Syamsul Nur Salim. Ya, memang diberitakan bahwa Syamsul Nur Salim itu merupakan salah satu pemegang saham dari gajah tunggal. Nah, tapi yang saya ingin garis bawahi di sini adalah sebenarnya Syamsul Nur Salim sendiri tidak menjadi pemegang saham langsung dari gajah tunggal. Nah, sebagaimana tadi sudah dijelaskan di awal bahwa 49,5% kepemilikan saham gajah tunggal itu masih dipegang oleh Denham Pte Limited. Ya, nah Syamsul Nur Salim itu memegang saham dari GT Tire. Nah, GT Tire sendiri adalah pemegang saham dari Denham Pte Limited. Ya, jadi kepemilikan sahamnya itu tidak langsung. Nah, jadi saya sendiri berpendapat bahwa ya hal ini tidak terlalu mempengaruhi GCG atau Good Corporate Governance dari PT Gajah Tunggal. Risiko lainnya yang juga perlu diperhatikan oleh para pemegang saham adalah harga karet yang fluktuatif. Nah, memang Gajah Tunggal di sini tidak bisa berperan sebagai price maker. Jadi artinya kalau misalkan harga karetnya naik, kemudian Gajah Tunggal serta-merta menaikkan harga jualnya, itu tidak bisa. Ya, karena sifat dari industri ban sendiri sifatnya bukan monopoli, ya, melainkan oligopoli. Nah, tapi Gajah Tunggal di sini juga menyiapkan strategi bahwa ketika mereka memproyeksi bahwa harga karet nantinya atau kedepannya akan meningkat, maka ketika harga karet masih murah, biasanya mereka akan melakukan pembelian bahan baku dalam jumlah yang lebih besar. Dan ketika harga karet sedang mahal, ya, mereka akan mengurangi pembelian bahan baku karet tersebut. Oke, itu tadi beberapa kelebihan, prospek ke depan, beserta juga kekurangan dan risiko yang perlu Anda perhatikan sebagai seorang investor. Nah, apa kesimpulan dari video ini? Ya, jadi yang pertama, kita tahu bahwa PT Gajah Tunggal Tbk merupakan perusahaan cyclical.
Ya, kenapa kita sebut perusahaan cyclical? Karena bergantung pada kondisi ekonomi dan juga bergantung pada harga komoditas. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua adalah memang investasi pada gajah tunggal ini berpotensi menghasilkan return yang cukup besar. Ya, jadi kita kategorikan juga sebagai high return, tapi juga risikonya juga cukup besar. Tapi karena gajah tunggal ini merupakan perusahaan cyclical, maka penting untuk kita memahami bisnis prosesnya supaya kita bisa berinvestasi di momentum yang tepat. Maka potensi profit yang bisa kita dapatkan cukup besar, tapi kalau kita mengambil di momentum yang salah, misalkan saat kinerjanya akan memburuk atau saat harga sahamnya mahal, maka risiko untuk mengalami kerugian juga cukup besar. Berbicara mengenai prospek, ya saya menilai bahwa gajah tunggal itu masih memiliki prospek yang cukup cerah. Ya, di mana diantaranya tadi disebutkan bahwa pulihnya ekonomi dan meningkatnya mobilitas di tahun 2021 ini diharapkan akan meningkatkan kinerja gajah tunggal ke depannya. Dan juga insentif dari pemerintah berupa pembebasan PPNBM untuk otomotif yang diperluas sampai dengan 2500 cc ini juga menjadi katalis positif bagi kinerja GJTL ke depannya. Dan yang terakhir adalah penurunan suku bunga, ya, di mana dalam 1-2 tahun terakhir ini tingkat suku bunga terus diturunkan dan saat ini berada di 3,5%, diharapkan akan membuat suku bunga kredit untuk pembelian otomotif juga akan menjadi lebih murah dan meningkatkan pembelian otomotif itu sendiri yang akan berdampak positif juga terhadap gajah tunggal. So, itu tadi pembahasan mengenai gajah tunggal. Semoga kamu suka dengan video ini. Dan kalau kamu sendiri gimana nih? Apakah kamu termasuk investor yang pro atau kontra untuk berinvestasi di saham GJTL? Let me know in the kolom komen. Kalau kamu suka dengan video ini juga jangan lupa untuk klik like, subscribe, share ke semua teman-teman kamu, dan yang paling penting juga jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Sekian dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See ya!